Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan konten kali ini, mari kita bahas dan evaluasi permainan timnas skuad muda Indonesia pada saat melawan Vietnam. Dan ini baru saja selesai. Nah, terlepas dari kita kalah 1-0 dari Vietnam, sebenarnya kita mendapatkan suatu peningkatan performa pada saat melawan Myanmar, Laos, dan ke Vietnam. Ini sebenarnya mendapatkan peningkatan performa. Tapi di sini yang menjadikan perbedaan pada saat melawan Laos yaitu pola permainan. Pola permainan pada saat melawan Laos itu tidak terlihat, tetapi di pertandingan ini lebih terlihat. Walaupun pola permainannya yaitu dengan parkir bis dan mencari momen untuk melakukan counter attack itu berjalan maksimal pada saat di babak pertama. Dan line up-nya yang diturunkan menurut saya ini di babak pertama adalah line up yang cukup efisien selama ini ya, yaitu penempatan Donitri, Kadek Arel, Ferrari, Michael Tata, Rivaldo, Pak Pahan, Arkan Fikri, Ahmad Maulana, Asnawi, Mampu Alam, Hoki Caraka, dan Rehanan. Walaupun di sini Hoki Caraka ini dinilai belum memiliki andil besar dalam penyerangan timnas Indonesia, tetapi ini tetap dimainkan sama Sintayong. Nggak tahu lah, ini mungkin strategi Sintayong sendiri ya, kita tidak tahu. Tetapi ini berjalan efisien. Walaupun kita sering diserang di babak pertama, itu kedalaman pertahanan kita cukup solid. Walaupun kita diserang di sisi kanan, di sisi kiri, maupun build up dari tengah, itu mampu dipatahkan sama pemain kita. Walaupun memang di sini kita belum memiliki opsi untuk melakukan counter attack, itu pertahanan dari Indonesia bisa dikatakan solid pada babak pertama. Dan babak kedua, ini sejumlah pergantian dilakukan oleh Sintayong. Rivaldo Pak Bahan ini digantikan sama Rafael Struik, dan juga Donitri ini juga digantikan, Hoki Caraka digantikan Rehanan, dan strategi ini berubah menjadi 3-4-3. Yang di babak pertama 3-5-2, di babak kedua dengan masuknya Struik dan dimasukkannya Detan itu ya, itu strategi menjadi 3-4-3. Dan sebenarnya dengan masuknya Detan ini, performa ini mencapai peningkatan. Bahkan Detan ini mampu mendapatkan peluang yang sangat bagus sekali di depan gawang dari Vietnam. Tapi di sini memang refleks dari penjaga gawang Vietnam ini masih bagus. Jadi tendangan dari Detan ini masih bisa ditepis sama penjaga gawang dari Vietnam. Dan ini hasil kerjasama antara Detan dan juga Rafael Struik. Nah, di sini mulai terlihat ini pemain Indonesia ini mulai berani bermain terbuka di situ. Dan tidak berselang lama,
Detan ini juga mendapatkan peluang lagi, tapi peluangnya belum bisa menjadikan gol. Terlepas dari itu, sebenarnya supply bola, build up bola dari lini tengah ini tidak berjalan maksimal, kurang efektif. Walaupun di sini arahan dimasukkan di sisi kiri menggantikan Michael Tata, itu belum bisa menyuplai bola ke lini depan. Dan itu mengakibatkan build up kita sering terhenti dari situ. Kurangnya suplai bola dari lini tengah. Itu problemnya. Walaupun di sini kedalaman lini belakang kita sudah bisa dikatakan solid ya. Kalau Donitri itu tidak terkendala kakinya yang sakit atau gimana, itu tidak digantikan. Jadi selama pertandingan dari Vietnam ini, lini pertahanan dari belakang ini bisa dikatakan cukup solid lah. Dan pemilihan kiper Cahya Supriyadi ini adalah yang paling efisien. Terlepas kebobolan 1 gol, itu memang tendangannya sulit ditepis, tendangannya keras mengarah ke sisi kanan bawah dari gawang Cahya Supriyadi ini. Dan kemenangan dari Vietnam ini mengantarkan sementara Vietnam ini di puncak klasemen. Dan Indonesia berada di posisi kedua. Poin Vietnam di sini 6, Indonesia 4. Dan ini sebenarnya poinnya atau jalannya pertandingan atau berjalannya laga di grup ini hampir sama dengan di grup B, yaitu Malaysia. Malaysia ini juga kalah sama Thailand 1-0. Dan dia di posisi kedua juga. Dan Indonesia ini kalah dengan Vietnam dan juga di posisi 2. Nah, ini ternyata tetap ada kesamaan ya antara Indonesia dan juga Malaysia ini. Tidak menghubung-hubungkan, tapi ini juga berjalannya laga memang seperti itu. Nah, seperti itu. Dan di sini, walaupun kita terlepas menggunakan sekuat muda yang diturunkan, sebenarnya ini masih mempunyai harapan untuk lolos Indonesia ini. Paling tidak ya di posisi kedua lah kita maksimalkan. Dan di situ di grup B yang sering dikatakan yang paling overpower yaitu Vietnam. Dan di grup A yang dikatakan overpower yaitu Thailand. Itulah kesamaan antara Indonesia dan juga Malaysia. Oke, kembali ke topik. Nah, pola permainan sudah ada. Kesadaran suplai bola dari tengah ini yang menjadi PR besar. Minim sekali suplai bola dari lini tengah. Sehingga lini depan ini kocar-kacir, tidak bisa maksimal. Kalau ingin mendapatkan bola, mencari sendiri ke belakang. Walaupun kita terlepas dari pola permainan parkir bis, tetapi pressing kita juga tidak begitu maksimal. Pressing kita itu lemah sekali pada tim pemain musuh ini. Dan kekurangan inisiatif
permintaan bola, minta bola itu minim sekali. Dan pergerakan tanpa bola itu juga minim di pertandingan ini. Memang di sini harus fair, permainan Indonesia ini memang kalah sama Vietnam. Walaupun kita bermain mencoba parkir bis, tetapi ya Vietnam di sini terlalu overpower, kita tetap kalah. Nah, oke, itu berjalannya laga di malam ini, walaupun timnas skuad muda menelan kekalahan pertama melawan Vietnam, tetapi masih ada laga-laga selanjutnya yang harus dimaksimalkan sama skuad muda ini. Ini adalah PR Sintayong, evaluasi yang seperti itu. PR besar Sintayong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.